Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BBC yang di mana mata kuliah pembelajaran mesin B ingin menjelaskan tugas akhir kami. Sebelum kita memasuki materinya, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu Muhammad Noval Yuliantomo dengan NPM 76. Saya Muhammad Arif Farezi dengan NPM 64. Saya Muhammad Faujan dengan NPM 4523210073. Nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 075. Saya Soma Ramdhani Setiawan dengan NPM 106. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Soma Ramadhani. Baik, saya akan membacakan bagian A, Business Understanding. Untuk bagian pertama di sini ada pernyataan masalah, keselamatan kerja dan lalu lintas masih menjadi persoalan. Tingginya angka kecelakaan sepeda motor khusus tidak sadar atau bisa dibilang SN menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Pengawasan manual oleh petugas memiliki seperti jumlah personel yang tidak sebanding dengan jumlah pengendara, biaya operasional tinggi, serta pengawasan yang tidak konsisten akibat kemacetan dan kondisi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi deteksi otomatis yang mampu memantau penggunaan helm secara real-time dan efisien. Yang kedua, selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi helm dan tanpa helm berbasis menggunakan arsitektur YOLO V11. Sistem menggunakan dataset foto custom yang dikumpulkan langsung oleh kelompok. Target utama penelitian adalah mencapai performa deteksi yang akurat, cepat, dan stabil secara real-time pada perangkat dengan spesifikasi standar, sehingga sistem dapat tanpa memerlukan GPU. Selanjutnya ada juga ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada deteksi helm pengendara sepeda motor dan kepala tanpa helm. Tanpa melakukan identifikasi individu, nomor kendaraan, maupun klasifikasi jenis helm tertentu. Pengujian dilakukan menggunakan input webcam laptop dengan output berupa bounding box, label kelas, dan confidence score. Penelitian difokuskan pada pengembangan dan pengujian lokal untuk menekan biaya serta memastikan kemudahan replikasi. Selanjutnya, yang keempat, relevansi penelitian. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan regulasi dan sistem yang dikembangkan kebijakan keselamatan lalu lintas dan dapat diimplementasikan pada sektor industri serta layanan transportasi online. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi awal penggunaan YOLO V11 untuk deteksi objek kecil di lingkungan. Selanjutnya, ini yang kelima, manfaat yang diharapkan. Manfaat penelitian ini mencakup aspek akademis, praktis, dan sosial ekonomi. Secara akademis, penelitian ini menjadi studi kasus penerapan metode TRIPS DM dalam computer vision. Secara praktis, sistem dapat digunakan sebagai solusi monitoring keselamatan berbasis CCTV atau aplikasi transportasi online. Secara sosial, sistem ini berpotensi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kepatuhan penggunaan helm, serta membuka peluang mengembangkan produk AI keselamatan lokal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Noval. Baik, terima kasih Soma. Selanjutnya di sini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Irfan Hakim. Di sini kan ada 3 poin, tapi saya merangkumnya menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama yaitu dan autentisitas data. Untuk dataset kelompok kami tidak mengambil dari internet, melainkan mengumpulkannya secara kolektif dan manual.
menggunakan smartphone sebagai lokasi yang ada di Jakarta. Total terdapat 389 gambar yang terbagi menjadi 197 gambar untuk kelas helm dan 192 gambar untuk kelas non-helm. Kami sengaja mengambil foto di kondisi indoor maupun outdoor dengan variasi pencahayaan dan penghalang objek seperti jaket atau tangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan dataset kami benar-benar merepresentasikan tantangan nyata lalu lintas yang ada di dan yang poin yaitu pemrosesan dan spesifikasi teknis. Selanjutnya dataset mentah tersebut akan kami proses melalui RoboFlow dan menghasilkan 929 gambar final yang siap di training dalam versi 6. Data ini dibagi menjadi 855 gambar untuk training dan 104 gambar untuk validasi. Tanpa data testing untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Agar kompatibel dengan arsitektur YOLO versi 11, seluruh gambar telah distandarisasi ke ukuran 140 kali 600. Gunakan metode stretch resize. Format anotasi juga telah disesuaikan dengan standar YOLO, yaitu menggunakan koordinat yang dinormalisasi. Bagian data ini dilakukan otomatis oleh RoboFlow untuk mencegah bias dan kebocoran data. Dan presentasi saya kembalikan ke Noval. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Irfan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data preparation. Pertama, ada pembersihan data. Tahap awal, dilakukan pembersihan manual terhadap 400 gambar mentah. Banyak 11 gambar dihapus karena buram, noise cahaya rendah, pengambilan tidak sesuai, dan duplikasi visual. Setelah pembersihan, diperoleh 389 gambar bersih yang siap dianotasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan model. Seluruh proses pembersihan dan pengelolaan data dilakukan secara kolaboratif oleh anggota kelompok melalui media penyimpanan bersama menggunakan Google Drive. Selanjutnya, yang kedua ada anotasi data. Banyak 389 gambar dianotasi secara manual menggunakan RoboFlow oleh seluruh anggota tim. Tiap kepala pengendara di satu bounding box dengan 2 kelas helmet dan non-helmet. Proses anotasi divalidasi silang agar konsisten dan menghasilkan dataset final. Yang ketiga ada transformasi dan normalisasi. Dataset ditransformasikan agar sesuai dengan input YOLO versi 11. Proses ini meliputi auto orient, resize ke 640 kali 640 pixel, dan penyesuaian kontras otomatis. Seluruh gambar dikonversi ke RGB dan dinormalisasi agar input model konsisten saat itu. Selanjutnya ada argumentasi data. Karena dataset terbatas, dilakukan argumentasi data sebanyak 3 kali untuk memperbesar variasi data. Teknik yang digunakan meliputi flip horizontal, rotasi 90 derajat, rotasi kecil kurang lebih 15 derajat, dan penyesuaian saturasi warna. Hasilnya, data training meningkat menjadi 855 gambar. Dan terakhir ada split dataset. Dataset dibagi menjadi otomatis menjadi stratified sampling oleh RoboFlow. Data training berjumlah 89% dan validasi 11%. Evaluasi model sepenuhnya menggunakan data validasi untuk memantau overfitting. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Irfan Hakim. Selanjutnya di sini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Fauzan yang ditemakan modeling. Baik, terima kasih Naufal. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D. Yang pertama ada deskripsi model. Ini kita menjelaskan tentang YOLO versi 11 untuk object real-time detection, mana dari ultra listrik menggunakan helm
datasetnya itu custom dari kelompok kita. Ini disajikan juga penjelasan tentang YOLO versi 11, yaitu merupakan one stack detector dengan 181 layer dan 2,59 juta parameter yang mengoptimalkan speed, akurasi, trade-off untuk deployment edge device. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke arsitektur modelnya. YOLO versi 11 ini terdiri dari struktur modular. Yang pertama ada backbone-nya, dan neck, head yang sudah kami jelaskan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang lingkungan dan metode training. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan training, ada dulu kita menginstal VS Code dan juga Python. Setelah itu di terminal kita buat dulu folder dengan nama aja. Di sini kita bisa dilihat poin 3 foldernya namanya deteksi helm dengan path atau alamatnya di situ. Lalu datasetnya yang sudah saya download dari RoboFlow dimasukkan ke dalam folder tersebut. Selanjutnya di terminalnya itu kan kita atau direct alamat tersebut ya. Lalu dijalankan Python dengan message menambahkan script PNV ini, lalu diaktifkan. Selanjutnya kita menginstal si ultralistiknya ini yang dari YOLO ini. Lalu jika ada sebuah kebingungan kita bisa menggunakan YOLO --help. Selanjutnya ke poin 4 yaitu proses dan konfigurasi training. Pertama kita buat file baru dulu, code-nya. Kita isi dengan kode ini. Bisa kita lihat kita menggunakan ultralistrik dari YOLO. Lalu kita menggunakan model YOLO yang versi 11. Ini kita nge-training si modelnya itu dengan dataset yang udah ada di folder itu. Kita berikan alamatnya atau path-nya, gunakan epoch 50, size-nya 640 dengan base 8. Ya, disajikan detailnya, lalu kita lanjut aja ke 5. Nah, di sini kita ingin coba hasil ininya, trainingnya ya, pakai kamera. Yang pertama kita buat dulu dokumen Python lagi. Di sini kita namain webcam.python. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya model predict kita menggunakan confidence 0,5. Naik lagi. Image size-nya pakai 416 dan max date-nya 50 dan variable false. Lanjut ke bawah. Oke, sepertinya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Fauzan. Ini mana akan dibacakan selanjutnya oleh teman saya yaitu Arya Farezi. Dan untuk yang poin bagiannya, berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa model YOLO kelas yang kami kembangkan telah berhasil membuktikan. Kenapa kami bilang begitu? Karena yang pertama yaitu training. Model menunjukkan stabilitas yang sangat baik. Grafik loss menurun secara konsisten dan akurasi MAP50 meningkat signifikan dari 0,4 hingga mendekati 0,9 di akhir epoch ke-50. Angka ini sudah melampaui target kelulusan yang ditetapkan di awal, yaitu 70, yang terlihat seperti pada gambar. Lalu yang kedua, berdasarkan confusion matrix,
Model sangat powerful dalam mengenali pengguna helm dengan skor akurasi sempurna. Untuk kelas tanpa helm atau no helmet, akurasinya juga tinggi di angka 0,96. Meskipun kami menemukan sedikit sensitivitas pada variasi untuk rambut, yang bisa terlihat juga pada gambar. Lalu yang terakhir, pada pengujian real time, sistem terbukti deployment ready. Diuji menggunakan webcam laptop tanpa GPU. Model berjalan stabil di angka 25 frame per second. Model mampu memberikan confidence score 0,77 penggunaan helm dan 0,60 penggunaan tanpa helm. Ini membuktikan bahwa sistem ini layak diterapkan sebagai solusi pengawasan keselamatan yang murah dan efektif di Indonesia. Dan dari saya, kembalikan ke moderator, Mas. Terima kasih, Mas Aryo Farezi. Selanjutnya saya akan baca tentang kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Implementasi algoritma YOLO V11 untuk deteksi helm gunakan dataset foto custom dari kelompok kami yang diproses melalui RoboFlow berhasil mencapai target UAS, yaitu di mana target UAS-nya minimum 10. Kita dapat kalau helmet itu 100% dan non helmet itu 90%. Baik, selanjutnya kita akan lakukan demo program yang akan dimana dilakukan oleh teman kita Muhammad. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan mendemokan dari proyek tugas kelompok kami. Nah, di sini saya ingin mendemokan dari proyek kita. Jadi ini sebenarnya kemarin udah diotak-atik lagi. Ini confidence-nya kemarin dicoba naikin jadi 50. Jadi ini juga gara-gara di sini gelap jadi kurang ke ya, kalau helmet di sini karena confidence-nya 50, jadi kalau misalnya dia mendeteksi kurang dari 5% itu nggak muncul. Ini helmet. Kita lepas lagi. Nah, tadi rambut juga kayak agak berpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya akhiri saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Fauzan. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu tentang demo program deteksi helm, mana sudah bisa kita lihat programnya sudah berjalan dan laporan juga kita sudah dapatkan, yaitu 100% dan 90%. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.